Tulisnya tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Topik apa ini Bu? Ya Pak Superman, hari ini saya rindu sekali mau ngebahas ya, juga viral sih, sedang viral juga disorot oleh para apologet Kristen ya, yaitu tentang perbincangan dari narasi-narasi dari siapa namanya itu, Ustadz Gembul gitu, Gembul ya, dengan Maya Estianty ya, yang berbicara tentang iman orang Kristen ya, tetapi mereka Muslim gitu, ya kan? Jadi banyak sekali narasi-narasinya yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran ya. Nah, saya ingin menyorot satu pernyataan ya dari guru Gembul ini ya. Ya, selamat malam Edi Song Girsang, selamat malam ya. Dia mengatakan bahwa para penulis Perjanjian Baru itu katanya itu tidak hidup sezaman ya. Ya, pada zaman peristiwa-peristiwa di Alkitab itu terjadi, misalnya pada saat Yesus lahir, pada saat Yesus meninggal, disalibkan ya, itu katanya mereka penulis Alkitab ini ya tidak hidup di zaman itu, begitu ya. Itu benar-benar sebuah kebodohan lah ya. Dia tidak mengerti sejarah dari Alkitab ya, tetapi dia mencoba melihat ya apa yang dia ingin komentari dari iman kekristenan itu dari pengetahuannya sebagai seorang Muslim ya. Tentunya informasi-informasi yang ada ya, yang diberikan untuk komunitas mereka tentang kekristenan tentunya tidak sesuai ya dengan apa yang diyakini dengan fakta yang ada di dalam kekristenan ya. Jadi begitu ya Pak Superman. Jadi saya akan mencoba sedikit untuk mengedukasi saudara-saudara kita ini ya, dan mungkin sudah mendengarkan juga wawancara atau podcast ya Maya Estianty dengan guru Gembul ini ya, dan juga tentunya juga untuk menambah pengetahuan kita ya sebagai umat Kristen ya, supaya kita mengerti tentang Alkitab kita gitu ya. Jadi suatu waktu nanti ada komentar-komentar yang miring tentang Alkitab kita sudah bisa menjawabnya ya. Ripno, selamat bergabung. Dengar pembicaraan Kristen banyak senggolan dari Islam Bunda ya. Kalau tidak menyenggol Kristen nggak afdol ya, nggak menarik, untuk nilai jualnya kurang begitu ya. Seperti guru Gembul ini dengan Maya Estianty, dia bicara tentang Isa Al-Masih ya, yang ada di kitab mereka, fakta-fakta tentang Isa Al-Masih yang ada di kitab mereka, tapi mereka mengarahkannya ke Yesus Kristus begitu. Ya nggak cocok, nggak sesuai begitu kan, tidak sesuai gitu. Karena informasi-informasi yang otentik ya tentang peristiwa penyaliban itu ya, seperti siapa yang berkhianat, Yudas, itu tidak ada di kitab mereka, bahwa Yudas itu bukan menggantikan Yesus Kristus, tetapi Yudas itu sudah mati duluan ya, sudah mati duluan, gantung diri ya. Jadi dia tidak menyaksikan Yesus Kristus disalibkan dan mati di kayu salib itu. Dia sudah kabur, pergi ngambil tali, naik ke pohon, gantung diri dan mati, Yudas ya. Jadi bagaimana caranya dia pula yang akan menggantikan Yesus Kristus disalib? Itu kan nggak nyambung ya. Jadi Bun, kok penontonnya minoritas sama kayak agamamu, apa maksudnya? Ya, kalau orang ingin mengenal kebenaran ya, itu nggak usah rame-rame ya kan. Karena orang-orang yang bisa hadir di sini itu pasti atas seizin Tuhan juga, begitu ya. Dan berbahagialah Anda-Anda yang bisa hadir di sini, ya.
karena Anda akan mendapatkan makanan sehat di sini, yaitu makanan rohani yang menyehatkan. Ya, berbahagialah kalau Anda bisa masuk ke room Rina Solihin, ya. Ya, oke, teman-teman. Sekali lagi diramaikan tetap layarnya, teman-teman, ya. Dan juga silahkan Anda share live ini ke saudara-saudara, teman-teman maupun kerabat Anda, supaya mereka juga bisa terberkati dengan apa yang akan kita bicarakan, ya, pada malam hari ini. Ya, teman-teman, tadi saya udah katakan bahwa saya ingin mengulas sedikit, ya, narasi-narasi yang disampaikan oleh Guru Gembul dengan Maya Estianti, di mana mereka berbicara tentang iman kekristenan, ya. Tetapi seharusnya saya kalau boleh usul, kalau Maya ini mau, ya, mengundang orang-orang di podcast dia, kalau berbicara tentang kekristenan, undanglah orang Kristen yang mumpuni tentunya, ya, supaya mendapatkan informasi-informasi yang faktual, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu, ya, yang benar dari sumber yang kredibel, begitu, ya. Jangan kalian berbicara tentang kekristenan tapi narasumbernya dari Islam. Nah, itu salahnya di situ, begitu, ya. Akhirnya ya ngaco-ngaco seperti itu kan. Nah, untuk itu kami sebagai apologet tentunya harus meluruskan itu. Karena apa? Karena ini kalau lewat media sosial itu kan menjadi konsumsi publik, ya. Jadi jangan sampai informasi-informasi yang menyesatkan itu menjadi konsumsi publik sehingga bisa menimbulkan atau membuat orang-orang jadi bukannya pintar tapi jadi bodoh, gitu, ya, karena dapat informasi yang tidak benar. Ya, teman-teman, selamat malam Papa Kevin. Ya, thank you, ya. Jadi harus ajak banyak penonton untuk berbagi. Ajak lebih banyak penonton untuk berbagi, apa maksudnya itu, Pak? Ya, memang kalau teman-teman yang hadir di sini, ya, silakan, ya, dibagikan, ya, di share live ini ke teman-teman, ke saudara-saudara atau link-linknya teman-teman, ya, supaya bisa mendapatkan berkat, ya, dari apa yang kita bahas di sini. Karena memang live saya itu lebih bersifat edukatif, ya, bukan debat. Ya, jadi teman-teman yang baru bergabung harus tahu, ya, ini adalah live yang bersifat edukatif, ya. Kita tidak ada berdebat di sini, tidak ada hujat-hujatan di sini, ya. Walaupun ada beberapa, ya, teman-teman muslim bertanya sambil menghujat, itu bagi saya tidak ada masalah, ya. Walaupun dia bertanya ala-ala hujat gitu, ya, tapi saya tetap akan memberikan jawaban yang baik, ya, yang bisa mencerdaskan mereka, begitu, ya. Ya, teman-teman, selamat bergabung semuanya, ya. Jadi banyak sekali dari sejarah-sejarah, ya, kita membaca begitu banyak manusia-manusia ini rindu, ya, untuk menemukan Allah, ya, pencipta langit dan bumi ini, sehingga dia bisa menyembah Allah yang benar, begitu. Makanya Tuhan meninggalkan kepada kita dua alat untuk menemukan Dia. Pertama adalah pikiran dan akal budi, yang kedua Alkitab, ya. Dua-duanya ini kita pakai, yaitu otak, pikiran dan akal budi, dan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Gunakanlah kedua alat ini, maka Anda akan menemukan Allah yang maha benar, ya. Anda pakai pikiran saja tanpa Alkitab, Anda tidak akan menemukan apa-apa, ya. Anda punya Alkitab tapi nggak pakai akal budi, Anda juga tidak akan menemukan apa-apa, begitu, ya. Jadi ketika kita mencari Allah itu memampukan kita, ya, menyertai kita untuk mengerti firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab lewat pikiran dan otak kita. Karena Allah itu mampu membuka pikiran orang yang membaca Alkitab, yang benar-benar rindu mengenal Allah, ya. Seperti Tuhan Yesus, Dia berkuasa membuka pikiran orang, ya. Dia berkuasa membuka pikiran orang sehingga orang itu mengerti kitab suci, begitu, teman-teman, ya. Ya, oke, nanti akan saya jawab, ya, pertanyaan teman-teman semuanya.
Tapi saya akan membahas dulu yang awal tadi saya sudah katakan. Saya ingin mengomentari Guru Gembul ya, dengan Maya Estianti berbicara tentang kekristenan tapi dari kacamata Islamnya mereka begitu. Tentang Alkitab. Nah, ini penting. Mengapa saya sering sekali membahas tentang Alkitab, teman-teman? Karena Alkitab itu adalah fondasi dasar iman kekristenan. Ya, ingat. Alkitab adalah fondasi dasar iman kekristenan. Ya, iman kekristenan dibangun di atas Alkitab. Ya, jadi Alkitab ini harus benar-benar kita pahami. Bagaimana sejarahnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan Alkitab ini. Apakah dia firman Tuhan, benar-benar firman Tuhan, atau hanya tulisan manusia saja seperti yang dituduhkan, atau apa begitu? Ya kan? Nah, dalam hal ini ya, saya ingin mengingatkan bahwa pada hari-hari ini, hari-hari terakhir ini teman-teman, itu serangan iblis terhadap Alkitab itu semakin masif. Ya, karena dia tahu Alkitab itu adalah fondasi dasar iman kekristenan. Makanya Alkitab itu selalu diusahakan oleh iblis untuk dihancurkan. Ya, itu bukan hanya terjadi hari-hari akhir ini, tapi sudah dari zaman dulu. Kalau kita lihat sejarah Alkitab ya, bagaimana orang-orang yang dipakai oleh iblis ya bekerja untuk menghancurkan Alkitab. Nah, teman-teman, banyak sekali ya jurus-jurus yang dipakai iblis ya supaya orang meninggalkan Alkitab, teman-teman. Bahwa Alkitab adalah pondasi dasar iman kekristenan dan ini adalah sasaran utama dari iblis, kita bisa lihat di Mazmur 11 ayat 3. Ya, mungkin teman-teman bisa membuka Mazmur 11 ayat 3. Saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apa maksudnya, teman-teman? Apabila dasar dihancurkan, dasar itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Ya, Alkitab firman Tuhan. Itu kalau dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Yes, ya. Orang benar pijakannya adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kalau Alkitab itu dihancurkan oleh iblis, ya, apalagi yang bisa diperbuat oleh orang benar itu. Makanya Allah ya selalu menjaga Alkitab ini, selalu memelihara Alkitab ini ya dengan sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya. Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Ya, artinya ya, karena Alkitab adalah dasar iman kekristenan. Ya, Alkitab adalah panduan hidup orang-orang percaya. Bagaimana harus hidup yang baik di dunia ini, hidup yang benar sampai kepada kekekalan, itu dasarnya adalah Alkitab, teman-teman. Ya, jadi iblis selalu berusaha untuk menghancurkan Alkitab. Kalau kita baca sejarah panjang Alkitab, itu banyak cara yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan Alkitab. Ya. Satu yang dia lakukan pertama, yaitu pernah dia lakukan ini di zaman kegelapan dulu, ya, yaitu melenyapkan Alkitab. Bahkan dengan orang-orang yang memegang Alkitab sekalian dilenyapkan, teman-teman. Ya. Tidak boleh ada orang yang menyimpan Alkitab. Ya. Kalau ketahuan Alkitabnya harus diambil lalu dibakar, orangnya pun dilenyapkan dari bumi ini, teman-teman. Itu sudah pernah terjadi di zaman kegelapan. Ya. Mungkin teman-teman pernah mengenal John Wycliffe. Ya. John Wycliffe ini orang pertama yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Nah, apa yang terjadi dengan John Wycliffe? Tulang-tulangnya dipatahkan, ya, kemudian dibakar, orangnya dibakar, debunya dikumpulkan, lalu ditebarkan ke 7 penjuru angin. Bayangkan, teman-teman, ya, karena dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris.
Jadi jangan heran teman-teman ya, kalau kita orang-orang Kristen sekarang ya diserang dengan judul umat terjemahan, memang iblis itu tidak suka Alkitab itu diterjemahkan ya. Karena kalau Alkitab ini diterjemahkan, maka banyak sekali umat manusia ini akan mengenal kebenaran, teman-teman. Ya, dia akan mengerti apa ya isi hati Allah. Dia akan mengerti apa makna dari firman Tuhan yang dia baca. Dia akan mengenal Allah dengan baik, ya. Dia akan mengerti hukum-hukum Allah. Dia akan mengerti jalan keselamatan. Ya, dia akan mengerti Injil yang benar, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau orang-orang mengatakan kita dihina atau diejek ya, atau dingenyek ya dengan umat terjemahan. Yes, iblis tidak suka Alkitab itu diterjemahkan ya. Korban pertama yaitu John Wycliffe, gara-gara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Nah, Allah mau Alkitab diterjemahkan ya, karena memang ada ayatnya ya. Allah berkata, demi diriku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran yang tidak dapat ditarik kembali ya, bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa ya. Artinya dalam segala bahasa Allah mau Alkitab ini diterjemahkan, teman-teman ya, sehingga semua manusia memuji Allah dengan bahasanya masing-masing ya, bukan satu bahasa saja, begitu ya teman-teman ya. Nah, bahkan zaman akhir ini Tuhan mempermudah kita untuk memiliki Alkitab ya, yaitu melalui Play Store kita bisa mendownload Alkitab ya, dengan bahasa kita masing-masing tentunya ya. Luar biasa, karena memang Tuhan Yesus berkata, sebelum dunia ini berakhir, sebelum zaman ini berakhir ya, sebelum dia datang ya kedua kali nanti, seluruh orang harus mendengar Injil, teman-teman ya. Bagaimana seluruh manusia ini bisa mendengar Injil ya kalau pemberita Injilnya terbatas? Nah, sekarang dengan penemuan teknologi yang luar biasa ya, seperti hari ini ya, banyak sekali orang-orang yang memberitakan Injil, dan itu bisa diakses oleh seluruh dunia, oleh seluruh umat manusia ya. Itulah sebabnya perkataan Allah itu ya dan amin, pasti terlaksana, pasti terjadi, pasti digenapi ya. Kalau dulu saya heran, mikir bagaimana caranya, katanya sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum dunia ini berakhir, semua orang harus mendengar Injil. Bagaimana caranya? Nah, sekarang sudah terjawab ya, yaitu melalui media sosial ya. Semua orang bisa mendengar Injil. Jadi kalau semua orang sudah mendengar Injil, ketika mereka nanti berdiri di hadapan sang hakim yang adil itu, yaitu Tuhan Yesus, tidak ada lagi alasan baginya untuk berkelit bahwa dia belum pernah mendengar Injil ya. Tuhan, malaikat sudah mencatat kapan dia mendengar Injil, di mana dan siapa yang menyampaikannya ya, itu sudah dicatat oleh malaikat. Tidak ada lagi orang yang bisa berdalih bahwa dia tidak pernah mendengar Injil, sehingga dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia binasa ya. Ya teman-teman, jadi cara pertama yang dilakukan oleh iblis tadi adalah ya melenyapkan Alkitab plus orang-orang yang memiliki Alkitab itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman pernah membaca pada tahun 1234 ada namanya The Council of Tarragona ya, itu mengeluarkan maklumatnya apa teman-teman? Ngeri sekali ya. Siapa yang memiliki Alkitab harus menyerahkannya ke mereka gitu ya. Jadi semua harus diserahkan untuk dibakar. Jadi nggak boleh ada orang yang memiliki Alkitab ya, nggak boleh ada orang yang memiliki Alkitab. Kalau ketahuan punya Alkitab ya dan masih disimpan, tidak diserahkan untuk dibakar, nah orangnya yang dibakar teman-teman ya, orangnya sama orang-orangnya sekalian. Ngeri sekali ya teman-teman ya. Terus cara itu cara yang sangat sadis
di awal-awal dulu. Kan hak asasi manusia semakin berkembang ya, hukum semakin ditegakkan ya, tidak boleh lagi ada pelanggaran hak asasi manusia. Akhirnya cara-cara iblis juga semakin sedikit soft, teman-teman. Ya, tidak segalak dulu. Ya kan? Caranya yang dia kerahkan, cara iblis untuk menghancurkan Alkitab itu ya, karena sekarang tidak boleh lagi orang punya Alkitab lalu Anda bunuh gitu, nggak bisa. Itu Anda melanggar hak asasi manusia, nggak bisa dilakukan lagi ya. Tapi cara iblis berikutnya yaitu dia menyimpangkan makna firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah ya, jadi dia menyimpangkan makna firman Tuhan yang ada di Alkitab ya. Nah, banyak sekarang terjadi firman Tuhan ngomong A, dia ngertinya B ya, bahkan dia viralkan gitu ya, semua dia suka-suka dia untuk memaknai firman Tuhan yang ada di Alkitab ya, dan sok-sok kepintaran lagi, seperti orang yang maha tahu tapi nggak tahu apa-apa ya. Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri sekarang, banyak orang yang menyimpangkan makna dari firman Tuhan yang ada di Alkitab dan tidak sungkan-sungkan mengubah-ubah ayat ya kan. Nah teman-teman, menyimpangkan makna firman Tuhan, makanya Alkitab itu harus diterjemahkan supaya setiap orang tahu membedakan mana pengajaran yang benar Alkitabiah, mana yang tidak. Begitu ya. Mana guru yang benar, mana guru yang palsu yang menyesatkan. Nah, jadi Alkitab ini harus ada di tangan semua orang. Ya, semua orang percaya tentunya, supaya tidak mudah disesatkan. Ya, kalau kita rajin membaca Alkitab ya, kemudian kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk bisa memahami firman Tuhan ya, ketika seseorang bernarasi tentang iman kita dan itu adalah sembarangan, yaitu salah, kita sudah tahu teman-teman ya, sudah tahu ya mana apa kaliber dari orang ini. Nah, kita sudah tahu dia sedang dipakai oleh iblis, begitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, iblis juga bisa menghancurkan Alkitab dengan cara menambah-nambahi ayat-ayat Alkitab ya. Ayat Alkitab nggak ngomong gitu tapi ditambah-tambahin. Nah seperti misalnya si Zuma contoh ya, dia bilang Yesus mengajarkan poligami. Tidak ada ayatnya Yesus mengajarkan poligami. Katanya Yesus menjanjikan 100 istri di sorga. Sesat kan? Itu sesat kan teman-teman ya. Nah jadi tidak ada Tuhan Yesus menjanjikan 100 istri di sorga. Malah Tuhan Yesus berkata, kamu sesat ya. Di sorga itu tidak ada lagi kawin dan dikawinkan ya. Semua orang hidup seperti malaikat di sorga ya. Jadi tidak ada lagi kawin mengawin di sorga itu. Si Zuma mengatakan orang Kristen kalau dia ikut Tuhan Yesus, lalu kalau dia kehilangan istri atau ditinggalkan istri, nanti Tuhan akan ganti 100 istri di sorga. Nggak ada tertulis begitu di Alkitab ya. Jadi iblis di sini menambah-nambahi firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kemudian yang keempat, apa caranya? Yaitu mengurangi firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, mengurangi. Ya, contohnya apa? Yesus itu tidak mati disalibkan, ya, tapi diserupakan. Nah, itu mengurangi, ya. Padahal Tuhan Yesus itu sudah mati disalibkan bagi pengampunan dosa dan bangkit pada hari ketiga, ya. Dan itu sudah tercatat dalam sejarah, ya. Jadi bisa dibuktikan secara historis dan secara teologis, tidak ada lagi yang bisa membantah. Ada lagi cara iblis, yaitu memberikan informasi yang salah tentang Alkitab, menyebarkan informasi hoax, ya, tentang Alkitab, teman-teman. Contohnya katanya Alkitab ini bertentangan atau tidak sejalan dengan sains. Pernah dengar ya? Mereka tidak tahu, ya, faktanya sebelum Galileo, ya, menemukan dalam penelitian mereka bahwa bumi ini bulat, ya. Jadi bumi ini bukan datar, ya, tetapi bulat. Nah, itu di kitab Yesaya, firman Tuhan sudah kasih tahu tentang bumi itu bulat jauh sebelum Galileo melakukan survei forsum, penelitian, ya, tentang bumi ini, teman-teman. Mari kita buka Yesaya 40 ayat 22.
Nah, Anda teman-teman, Alkitab di tempat Anda silakan dibuka ya, di mana kita membuktikan bahwa Alkitab itu sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Sebelum Galileo menemukan bahwa bumi ini bulat, firman Tuhan sudah kasih tahu jauh-jauh sebelumnya ya. Di kitab Yesaya 40 ayat 22. Teman-teman, mari kita baca bersama-sama. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Halo. Siapa dia? Allah ya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi ya. Dia tidak bilang dia yang bertahta di atas dataran bumi, tidak ada ya. Tetapi dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bahkan melebihi ilmu pengetahuan. Melebihi ilmu pengetahuan ya. Bukan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tetapi teorinya melampaui ilmu pengetahuan manusia. Contoh, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan 3 ikan dan 5 roti. Coba secara sains bagaimana Anda menghitungnya? Rumus apa itu? Rumus apa itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Itu melampaui akal pikiran dan kemampuan ilmu pengetahuan manusia. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mengubah berdrum-drum air menjadi anggur. Ayo, itu ilmu pengetahuan apa itu? Rumusnya seperti apa? Rumus IPA-nya seperti apa itu? Ya. Di atas ilmu pengetahuan manusia. Ya, teman-teman. Jadi nggak benar kalau Alkitab itu dikatakan bertentangan dengan sains. Sejalan dan bahkan lebih. Ya, melebihi sains. Ya. Kemudian, mengapa orang Yahudi bayinya disunat di usia 8 hari? Mengapa? Itu juga sangat saintis. Ya, karena di usia 8 hari, ya, itu tidak terjadi pendarahan pada bayi. Anda tanya dokter-dokter yang kompeten. Dia akan bisa menjelaskan itu. Ada zat apa gitu? Ya, pada hari ke-8 itu bisa menahan pendarahan. Ya, pada saat bayi ini disunat. Itu orang medis bisa menjelaskan itu. Saya pernah tanya ya, karena salah satu gembala saya adalah dokter. Ya, dia pernah menjelaskan. Kemudian informasi yang lain yang disebarkan oleh iblis adalah bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Ya. Bagaimana caranya orang memalsukan Alkitab? Heran saya. Ya. Kalau orang membuat kitab tandingan, saya bisa percaya. Memang itu yang terjadi. Ya, iblis membuat kitab-kitab lain sebagai tandingan Alkitab. Ya, itu banyak ya. Kita tahu banyak sekali. Ya, kitab-kitab tandingan yang dibuat oleh iblis. Gitu. Tetapi kalau Alkitab yang terpelihara dari tangan ke tangan jemaat ini lalu dipalsukan, itu nggak ada caranya, nggak ada jalannya teman-teman. Ya, nggak ada jalannya. Bagaimana caranya? Berapa miliar umat Kristen memegang Alkitab? Ya. Berapa miliar umat Kristen di dunia ini yang di tangannya ada Alkitab ini? Ya. Kalau dulu Alkitab masih bisa dikumpulkan karena kekristenan masih baru bertumbuh. Masih hitung jari mungkin, ya. Masih bisalah untuk mengumpulkan Alkitab-Alkitab yang ada di tangan orang lalu dibakar. Tetapi kalau hari ini bermiliar-miliar orang Kristen di tangannya ada Alkitab. Bagaimana cara mengumpulkannya lalu memalsukannya? Nggak bisa teman-teman. Ya, di sana Anda palsukan, tapi di negara mana, di tempat lain dicetak terus Alkitab. Ya kan? Dan Alkitab tercatat sebagai bestseller, yaitu buku yang paling laris dan yang paling banyak dicetak, yaitu Alkitab di dunia ini. Ya. Nah, bagaimana caranya memalsukan? Tetapi kalau membuat kitab tandingan seperti orang liberal membuat critical text. Nah, itu kitab tandingan ya, mereka buat kitab tandingan.
ya, dimana kitab mereka itu cenderung menyerang Alkitab ini, ya, namanya critical text. Ada lagi ya kitab-kitab yang kitab LGBT misalnya, nah itu kitab tandingan, ya kan. Kemudian ada lagi Injil Maria Magdalena, ya, lalu Injil Barnabas, ya kan. Itu semua adalah kitab-kitab tandingan untuk perjanjian baru, ya. Tetapi iblis tidak akan bisa mengutak-ngatik Alkitab yang ada di tangan jemaat Kristen seluruh dunia, nggak bisa, ya. Bagaimana caranya mereka mengumpulkan Alkitab dari tangan orang di seluruh dunia sekaligus, ya, dihancurkan lalu dia palsukan? Nggak bisa, nggak ada metodenya, nggak ada, begitu, ya teman-teman. Nah, kembali ke tadi, sedikit selayang pandang ya, bagaimana strategi iblis dari dulu untuk menghancurkan pondasi dasar iman kekristenan dengan cara menghancurkan Alkitab. Dan iblis tidak berhasil sampai hari ini, ya, tetapi tetap berusaha, tidak pernah putus asa iblis ini, ya, tetap berusaha, teman-teman, ya. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit bahwa Alkitab, sebelum saya sampai kepada narasi dari Guru Gembul, ya, saya akan memberikan selayang pandang tentang Alkitab ini kepada teman-teman yang memang harus kita ketahui, ya. Ya, saudara-saudaraku, pertama, Alkitab ini ya, Alkitab, jangan ada yang protes kita pakai nama Alkitab, ya. Katanya dari bahasa Arabnya pula itu, ya kan? Ingat teman-teman, orang Kristen bebas pakai bahasa apa saja. Mau pakai Allah, mau pakai Alkitab, mau pakai apa, ya kan? Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa apa, bebas, ya. Karena tidak ada aturan di dalam agama Kristen harus bahasa satu saja yang dipakai, nggak ada aturan, ya. Karena memang Alkitab ini boleh pakai bahasa seluruh dunia, boleh pakai dialek pun boleh, begitu ya teman-teman. Nah, jadi Alkitab itu terdiri ya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ini pengetahuan dasar ya bagi kita umat-umat percaya tentang Alkitab, ya. Semua orang Kristen saya kira harus tahu informasi ini, ya. Alkitab terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Keduanya satu paket, tidak bisa dipisah, ya. Karena isi firman Tuhan yang ada di Alkitab ini berkesinambungan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai kepada kitab Wahyu 22 ayat 21. Berkesinambungan, tidak terputus, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama itu berjumlah 39 kitab, ya. Terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jumlahnya 39 kitab. Dan kitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, ya. Kitab yang ditulis langsung oleh para rasul, ya, dan juga oleh beberapa orang yang diberikan mandat, yang di backup oleh rasul dalam menulis, ya, seperti Lukas, Markus, Yakobus, dan Yudas. Bukan Yudas Iskariot, ya, karena Yudas ada dua namanya, Yudas Iskariot dan Yudas satu lagi, ya. Kalau Yudas Iskariot sudah tamat, ya kan teman-teman, ya. Ini Yudas yang satu lagi yang menulis kitab Yudas, ya. Kalau Anda baca kitab Perjanjian Baru ada namanya kitab Yudas. Itu bukan ditulis oleh Yudas Iskariot ya teman-teman ya, tapi oleh Yudas murid yang satu lagi, begitu. Jadi kalau ditambahkan 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab di Perjanjian Baru, jumlahnya total 66 kitab. Oke, 66 kitab. Nah, mengapa di kitab Perjanjian Lama ini, ya, diakui sebagai kitab firman Tuhan, ya? Mengapa disebut kitab firman Tuhan? Nah, teman-teman, ya,
bukan tulisan manusia. Ya, tetap manusia yang menulis, yaitu para nabi yang menulis kitab Perjanjian Lama ini. Ya, jadi kitab Perjanjian Lama itu bukan gedebuk dari langit. Ya, begitupun dengan kitab Perjanjian Baru, tidak gedebuk dari langit, tapi ditulis. Ya, kitab Perjanjian Lama ditulis oleh nabi, para nabi. Musa menulis 5 kitab. Kemudian Nabi Yesaya menulis kitab Yesaya. Nabi Yeremia menulis kitab Yeremia, ya. Banyak lagi. Ya, jadi nama-nama kitab yang ada di Alkitab itu biasanya berhubungan dengan penulisnya, diberi nama atau judul nama kitab sesuai dengan yang menulisnya. Begitu ya. Nah, atau sesuai dengan peristiwa yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, makanya kitab yang ditulis oleh Musa tidak diberi nama kitab Musa, tapi Taurat, atau diberi nama kitab Taurat Musa yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya kan, Imamat, ya. Nah, itu kitab Taurat Musa, teman-teman. Dan kita melihat bahwa di kitab Perjanjian Lama ini itu dikutip oleh Tuhan Yesus, ya, dan para rasul. Artinya di backup oleh Tuhan Yesus dan para rasul kitab Perjanjian Lama ini, ya. Makanya tidak bisa dipisahkan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan bahwa kitab Perjanjian Lama itu sudah menulis tentang Dia. Nah, ini penting, ya. Mengapa kitab Perjanjian Lama ini tidak bisa dipisahkan dari kitab Perjanjian Baru? Karena diteguhkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Kita bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu." Ya, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku itu di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menstempel, sudah meneguhkan, ya, bahwa tentang Dia itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur, ya. Makanya tidak bisa dipisahkan antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama, ya. Karena kita orang Kristen harus juga membaca, ya, kitab Perjanjian Lama yang menulis tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang kita bicara tentang kitab Perjanjian Baru. Nah, ya, kitab Perjanjian Baru ini kata si guru gembul, ya, penulisnya itu tidak hidup di zaman di mana kejadian itu di dalam Alkitab itu terjadi. Jadi penulisnya ini, penulis kitab Perjanjian Baru ini nggak hidup di zaman itu, gitu, ya kan? Dengan kata lain, ngarang-ngarang dong, gitu kan? Nah, enggak. Ini beda dengan sejarahnya kitabnya Guru Gembul, ya. Kalau kitabnya Guru Gembul memang dituliskan jauh setelah nabinya wafat. Yaitu dari mana? Dari katanya orang-orang yang menghafal, ya. Yang menghafal perkataan nabinya lalu menuliskannya. Mereka menuliskannya, ya. Wah, hebat sekali ya penghafal itu, ya. Begitu tebal hafalan orang gitu, ya. Ampun. Ya. Tetapi Alkitab itu tidak demikian, ya. Tidak ditulis karena lewat hafalan, tidak. Kalau lewat hafalan bisa salah, ya kan? Bisa, siapa yang jamin orang yang menghafal itu salah atau enggak? Siapa yang menjamin? Enggak ada yang menjamin, ya kan? Nah, tetapi Alkitab luar biasa. Ya. Kitab Perjanjian Baru itu ditulis langsung oleh para rasul, ya. Karena rasul ini memang diangkat atau diutus oleh Tuhan Yesus, ya, sebagai saksi mata kehadirannya di dunia ini, ya, dalam membawa misi penyelamatan, ya. Jadi para rasul ini dipilih 12 orang dari bangsa Israel. Setiap suku satu orang. Makanya 12 suku ada di Israel, makanya rasul itu 12 orang.
dari setiap suku 1 orang sebagai saksi-saksi Kristus, yaitu saksi mata. Ya, di mana mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Ya, jadi kenapa 12 orang rasul itu? Karena suku Israel itu ada 12, ya. Jadi dari 12 suku 1 orang diambil, teman-teman, ya. Nah, para rasul ini dipastikan melek aksara. Sama juga dengan para nabi, bisa menulis, harus bisa menulis. Ya, makanya kalau di kitab Perjanjian Lama itu jelas sekali Tuhan memerintahkan kepada nabi ini untuk menuliskan firman yang mereka dengarkan, bukan dihafal, ya. Tidak ada perintah menghafal di Alkitab, ya. Kita lihat perintah Allah kepada Musa untuk menuliskan kitab Musa, yaitu kitab Taurat, ya. Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Oke, jadi ada perintah kepada Nabi Musa untuk menulis kitab Taurat Musa itu, ya. Jadi bukan bisa-bisanya sendiri, tapi atas perintah, atas mandat dari Allah sendiri, ya. Nah, kita juga bisa melihat misalnya kepada Nabi Yeremia misalnya. Makanya ada kitab Yeremia. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab, ya. Maka jadilah kitab Yeremia. Oke, teman-teman, begitupun dengan para rasul, ya. Itu Tuhan Yesus ingin rasul-rasul ini menuliskan semua firman yang dia dengar dari Tuhan Yesus dan menuliskan semua kejadian-kejadian, ya, semua peristiwa-peristiwa penting yang dialami, ya, oleh Tuhan Yesus, semua pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus harus dituliskan langsung oleh para rasul ini. Jadi tidak benar bahwa kitab Perjanjian Baru ditulis oleh orang yang tidak hidup sezaman. Itu bohong besar dari guru gembul, ya. Kenapa? Karena ketika Alkitab ini ditulis oleh para rasul, waktu itu memang belum dibukukan, tetapi mereka menulis di yang lembaran-lembaran waktu suami saya pulang dari Israel, dia bawa lembaran kayak dari kulit kayu gitu, ya. Itu untuk menulis, teman-teman. Apa itu namanya, ya? Dari lembaran-lembaran itu, ya. Nah, di situ jemaat mula-mula itu sudah mengumpulkan tulisan-tulisan dari para rasul ini, ya. Jadi dikumpulkan oleh jemaat mula-mula, gitu, tulisan para rasul ini, teman-teman, ya. Jadi bukan ditulis oleh orang yang tidak sezaman, justru ditulis sendiri oleh para rasul, ya. Nah, kemudian di backup oleh para rasul. Artinya di backup apa? Di backup itu artinya kan ada penulisnya yang bukan rasul tetapi murid. Contohnya Lukas, Markus, ya. Kemudian Yakobus dan Yudas. Itu bukan rasul tetapi murid. Nah, tetapi Lukas, ya, Markus dan lain-lain ini itu menuliskannya pada saat bersama-sama dengan rasul. Jadi rasul ini mengerti, tahu persis apa yang ditulis oleh murid ini. Contohnya Lukas. Lukas ini dia justru menulis berdasarkan informasi dari para rasul. Maka terjadilah Injil Lukas. Begitu, ya. Jadi dia mewawancarai langsung para saksi mata ini. Saksi mata itu siapa? Yaitu para rasul. Ya, berdasarkan informasi-informasi langsung dari rasul ini, maka Lukas menuliskan. Lukas itu
dari background dia seorang dokter atau tabib, ya. Kalau sekarang dokter lah, ya itu profesinya Lukas ini. Ya, tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab Lukas, Injil Lukas, ya. Nah, begitu. Kemudian nggak main-main, ya. Tulisan para rasul ini di-proofread oleh rasul. Anda tahu di-proofread, dibaca ulang, ya, dibaca ulang, dicek ulang oleh para rasul, begitu, ya, dicek ulang kembali tulisannya itu, di-proofread oleh para rasul. Nah, teman-teman, dan tulisan itu beredar. Sudah beredar, tulisan para rasul ini sudah beredar pada saat rasul ini masih hidup, ya, yaitu di kalangan jemaat mula-mula, teman-teman, ya, sudah beredar, begitu. Nah, ini, ya, begitu sejarahnya, ya, bukan seperti yang guru Gembul katakan, ya, bahwa perjanjian baru ditulis oleh orang-orang yang jauh di belakang, yang hidup tidak sezaman. Itu informasi yang menyesatkan, ya. Makanya saya mohon, ya, kepada siapapun Anda, ya, baik Maya Estianti atau siapapun Anda, ya, yang kalau Anda ini mau mewawancarai, ya, orang dan mengambil tema tentang kekristenan, undanglah orang Kristen sendiri, ya, jangan yang non Kristen, ya. Jadi supaya mendapatkan informasi-informasi yang kredibel, objektif dan mencerdaskan, ya, tidak mendapatkan informasi-informasi yang membodohi, begitu, ya. Itu saran saya untuk Maya Estianti lain kali, ya. Jadi Anda mau bicara tentang kekristenan, mau menggali tentang kekristenan, jangan dari orang Muslim. Salah Anda itu, Anda salah informan, ya. Undang orang Kristen sendiri. Banyak kok yang pintar-pintar.